Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Fadian Faras dari kelas 1 KPID NIM 234110102125. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Yang pertama, potret masyarakat Jawa Tengah, bagian selatan, bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumasan sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad 4, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Dan bab yang ketiga, Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Peran Wali Songo. Menurut penemuan Kiai Haji Bisri Mustafa, sebagaimana diuraikan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, jumlah para wali itu tidak hanya 9, tapi lebih dari itu. Agaknya 9 orang itu adalah mereka yang memegang jabatan pemerintahan. Mereka diberi gelar Sunan Kemerdekaan dari susunan atau Sinuhun, artinya orang yang dijunjung tinggi. Peran wali dan ulama lokal. Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak, Panembahan Senopati. Sejarah gelar Pangeran Senopati Makubumi di Kadipaten Pasiluhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Makubumi ialah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasiluhur yang bersedia membantu menyebar agama Islam di wilayah Pasiluhur. Yang ketiga, Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan lancar jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-14 19 terjadi apa yang disebut sejarawan M.K. Radcliffe sebagai sintesa miskuk antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Kemudian bab keempat, kebangkitan Islam Puritan. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad 18 dan Salafi abad akhir 19. Gerakan ini masih aktif hingga abad ini. Yang kedua, tren Islam moderat. Islam merupakan negerinya kaum muslim moderat, demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid. Sejak masa pasca Soeharto, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga sebelah India dan Amerika Serikat. Tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikiran dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh pemikir Barat yang menggagas liberalisasi Islam. Gerakan liberalisasi demikian Islam yang akhir-akhir ini semakin marak sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal daripada perkembangan alami dari dalam tradisi demikian. Kemudian yang keempat, ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan lancar jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan M.K. Radcliffe sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya 1830 hingga 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa.
Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkatan internasional, khususnya di Arabia yang mengaruhi proses Islamisasi dan santrinisasi Nusantara termasuk di Jawa. Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abd al-Wahhab masa hidup sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaharuan di kalangan pengikut tarekat Syatariyah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan patri radikal dengan paham dan praktis amat mirip Wahabi setelah kembalinya 3 haji dari Tanah Suci pada awal abad ke-19. Konflik atau tepatnya perang saudara di antara barisan pendukung pembaharuan damai dengan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi berubah menjadi perang patri ketika Belanda campur tangan atas pemerintahan kaum adat di Jawa. Pada waktu hampir bersamaan terjadi perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terkait informasi dan identifikasi keislaman Pangeran Diponegoro, seperti terungkap dalam penelitian Peter Carey, sejarawan Oxford University. Pangeran Diponegoro lewat lingkungan tarekat dan pesantren menempuh pengalaman keberagaman sangat intens, membuatnya tidak lagi bisa membuat kolonialisme Belanda kafir. Intensifikasi keislaman atau santrinasi masyarakat muslim Jawa selanjutnya terkait pertumbuhan jamaah haji dan kalangan kelas menengah muslim yang mulai tumbuh. Meski statistik kolonial abad ke-19 tidak bisa terlalu dipercaya, menurut Likelf, sebagai gambaran pada 1850 hanya 48.000 mil Jawa pergi naik haji, tetapi pada 1858 meningkat menjadi 2.283 orang dan pada tahun-tahun akhir abad ke-19 konfluktualisasi antara 1.500 sampai 5.000 orang dalam waktu bersamaan. Jumlah pesantren meningkat sebagai didirikan para haji kembali ke Tanah Suci. Memang pesantren sudah ada sejak awal penyebaran Islam di Jawa, tapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam Jawa. Pada 1863, pemerintah kolonial mencatat hampir 65.000 fungsionaris profesional keagamaan Islam, pengurus masjid dan guru agama, dan 94.000 murid sekolah agama. Pesantren menjelang 1872 jumlahnya masing-masing menjadi 90.000 dan 162.000 pada 1893 dan ada 10.800 pesantren di Jawa dan Madura dengan santi lebih dari 272.000. Proses santrinisasi juga didorong penguatan reorientasi syariah penganut tarekat, khususnya Naqsyabandiyah, Kholidiyah, Qadariyah wa Naqsyabandiyah yang diikuti tarekat lain. Perkembangan ini mengikuti kecenderungan sama yang terjadi pada tarekat-tarekat di Aceh, Palembang, dan Banjarmasin sepanjang abad ke-17 sampai abad ke-18. Tarekat-tarekat ini sampai menekankan kesetiaan pada syariah yang menolak kecenderungan antinomian dalam tarekat juga amat anti Belanda dan terjun berjihad melawan kolonial, dan selanjutnya seperti ditegaskan Likelf bersikap anti Kristen. Salah satu faktor terpenting meningkatkan santrinisasi Jawa itu adalah kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan muslim sepanjang dasawarsa kedua dan ketiga abad 20. Pertama yang muncul adalah organisasi modernisasi dalam kadar yang berbeda-beda, sejak dari SDI, SI, Jamiat Khair Muhammadiyah, dan seterusnya. Selanjutnya sebagai respon reaksi terhadap tantangan kaum modernis itu adalah kemunculan NU pada 1926 yang dulu sering disebut sebagai kaum tradisionalis.